3. Halo semuanya. Kami dari kelompok 5 ingin memaparkan video tentang sila keempat Pancasila. Perkenalkan, nama aku Noval Putra Muaram, BKT 2A. Aku Vira Marcella dari kelas BKT 2A. Aku Nanda Maulina dari BKT 2A. Aku Zahra Azizabila dari BKT 2A. Selamat menonton teman-teman, dadah. Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Republik Indonesia memiliki peran yang tak tergantikan dalam merumuskan arah dan jiwa hukum serta kebijakan di negara ini. Sila keempat Pancasila yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menggarisbawahi pentingnya demokrasi deliberatif, di mana setiap keputusan harus dibuat berdasarkan pertimbangan yang bijak dan representatif terhadap kepentingan rakyat. Implementasi dari sila ini harus tercermin dalam setiap unsur perundang-undangan yang menjadi nilai instrumental bagi pembangunan bangsa dan negara. Dalam perwujudannya, sila keempat Pancasila yang menekankan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mendapatkan tempat khusus sebagai dasar praktik demokrasi deliberatif. Sila ini mengandung gagasan bahwa keputusan politik dan hukum haruslah merupakan hasil dari diskusi yang mendalam dan partisipatif, menekankan pada kualitas musyawarah untuk mencapai mufakat yang mewakili kehendak kolektif. Menyelami lebih dalam, sila keempat menggali esensi dan demokrasi representatif, di mana pemimpin dipilih dan diharapkan untuk memimpin dengan kebijaksanaan yang mengutamakan kepentingan rakyat. Sila ini menuntut suatu bentuk pemerintahan yang bukan hanya sekedar mementingkan mayoritas, tetapi juga memperhatikan suara minoritas, serta mengedepankan prinsip keadilan dan kesetaraan. Nilai instrumental mengacu pada penerapan nilai-nilai dasar negara dalam kehidupan sehari-hari melalui aturan hukum yang dapat diukur dan diobservasi efeknya dalam masyarakat. Perundang-undangan ini menjadi alat vital bagi negara untuk menerjemahkan nilai-nilai filosofis dan etis Pancasila. Khususnya sila keempat menjadi struktur hukum berlaku dan berdaya pengikat secara hukum untuk seluruh warga negara. Pasal-pasal yang menyangkut sila keempat Pancasila diantaranya, yang pertama, Pasal 22E ayat 6 Undang-Undang Dasar tahun 1945 menegaskan bahwa pengaturan pelaksanaan pemerintahan yang dilakukan oleh Presiden dan Wakil Presiden harus memperhatikan asas desentralisasi. Desentralisasi adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atau kekuasaan untuk menyelenggarakan sebagian atau seluruh fungsi manajemen dan administrasi pemerintah dari pemerintah pusat kepada daerah otonom. Dalam konteks pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945, Pancasila diangkat sebagai dasar negara yang melandasi segala kebijakan dan tindakan pemerintah. Sementara itu, pasal 22E ayat 6 Undang-Undang Dasar tahun 1945 menyoroti pentingnya desentralisasi dalam pengaturan pelaksanaan pemerintahan. Nilai praksis adalah nilai-nilai yang dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, ataupun bernegara. Nilai praksis merupakan penerapan dari nilai dasar dan nilai instrumental Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Warga mengumpulkan uang sebanyak Rp50.000 untuk mengganti kerugian pihak perkebunan Kali Bendo. Mereka meminta aparat kepolisian untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan bersama pihak perkebunan yang dirugikan. Warga akhirnya membubarkan diri setelah mendapatkan saran dari pihak kepolisian untuk mengajukan surat penangguhan penahanan. Dalam sistem peradilan, di mana harapan masyarakat terhadap penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif tinggi, seringkali terjadi ketidaksesuaian antara hukum yang tertulis dengan hukum yang ditegakkan. Hal tersebut terlihat dari beberapa kasus yang menunjukkan kecenderungan hukum yang lebih menguntungkan mereka yang memiliki posisi kuat atau berpengaruh. Terlebih lagi, proses perundang-undangan yang seharusnya transparan dan partisipatif terkadang terhambat oleh praktik lobi dan kepentingan partai politik yang menutup peluang bagi partisipasi masyarakat secara lebih luas. Bahkan, dari kediaman Harvey dan Helena, Kejagung juga menyita 65 keping emas logam mulia
hingga uang tunai, pecahan rupiah, dolar Amerika Serikat, dan dolar Singapura. Dalam kasus korupsi penambangan timah ilegal yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 271 triliun, terdapat sejumlah isu-isu yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama pada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Kasus tersebut mengungkapkan bagaimana proses pengambilan keputusan yang tidak bijaksana dan tidak memperhatikan partisipasi masyarakat luas dan dapat merugikan negara secara besar-besaran. Aktor utama yang diduga terlibat dalam kasus tersebut seperti RBS diklaim sebagai pemilik perusahaan yang mendapat keuntungan utama dari kegiatan tambang ilegal tanpa mempertimbangkan konsekuensi yang akan timbul bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Keterlibatan pemerintah juga menjadi sorotan dalam kasus tersebut. Meskipun kerugian negara yang disebabkan oleh tambang ilegal mencapai angka yang sangat besar, pemerintah tidak selalu mampu atau bersedia mengambil tindakan tegas untuk mengatasi masalah tersebut. Dalam hal korupsi timah, dampak kerugian perekonomian negara dalam kasus tersebut tidak hanya terbatas pada aspek keuangan, tetapi juga mencakup kerusakan lingkungan yang sangat luas. Tambang ilegal menyebabkan deforestasi, pencemaran lingkungan, dan kerusakan ekosistem laut yang sangat signifikan. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang mendasari sila keempat Pancasila, di mana kebijaksanaan dalam pengelolaan sumber daya alam harus diprioritaskan untuk kepentingan masa depan dan kesejahteraan generasi mendatang. Dalam menyikapi kasus tersebut, upaya penegakan hukum yang efektif menjadi kunci dalam menegakkan nilai sila keempat Pancasila. Kejaksaan Agung dan lembaga penegak hukum lainnya harus memiliki komitmen yang kuat untuk menindak tegas pelaku korupsi dan pencemaran lingkungan, serta memastikan bahwa proses pengambilan keputusan politik selalu memperhatikan partisipasi aktif masyarakat dan kepentingan yang lebih luas. Nah, itu adalah hasil video dari kelompok kita. Semoga bermanfaat dan mudah dimengerti oleh teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.